Oke, perkenalkan saya Putra Madevantara dengan NIM 240555100. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu stored function. Jadi stored function adalah blok kode dalam SQL yang disimpan dalam database dan dia akan mereturn suatu nilai yang biasanya digunakan untuk perhitungan atau logika yang menghasilkan output tunggal, seperti ketika kita dalam konteks menggunakan basis data toko Ekadia tadi yang digunakan untuk seperti hitung total ataupun cek stok. Jadi di sini kita menemukan adanya perbedaan mengenai stored function dan juga stored procedure. Jadi dalam fiturnya return, di stored function itu wajib return karena dia akan mengembalikan satu nilai. Dalam stored procedure itu opsional. Terus dalam stored function, select itu digunakan sebagai fungsi sebagai select, where, and set itu seperti fungsi. Lalu stored procedure itu hanya dipanggil sebagai call. Dan parameter dalam stored function biasanya parameter hanya berupa satu, yaitu hanya yaitu berupa input. Berbeda dengan stored procedure yang memiliki banyak parameter di dalamnya. Selain itu tujuannya yaitu untuk menghitung dan mengembalikan nilai tunggal, namun stored procedure itu untuk menjalankan reaksi atau logika yang cukup kompleks. Namun select di dalam stored procedure ini tidak boleh. Biasanya select itu disimpan ke dalam satu variabel, maka dia akan menggunakan select into dalam stored function. Namun di dalam stored procedure itu select itu boleh-boleh saja dipakai. Jadi di video ini stored function itu juga bisa dipanggil ke dalam stored procedure, yang mana di video kita kali ini kita akan membuat suatu part stored function berdasarkan database Tokopedia dan dua stored procedure yang digunakan untuk memanggil stored function dan menampilkan hasilnya. Jadi dalam database Tokopedia ini dia terdiri dari banyak tabel, dari tabel admin toko, chatroom, kategori produk, member, message, order, pembayaran, produk, review, toko, user, dan wishlist. Namun, dalam konteks video kita kali ini, kita akan menggunakan tabel produk dan tabel order. Oke, pertama-tama kita akan membuat suatu function yang bernama total jumlah order produk, yang dimana di sini dia akan menghitung total jumlah dari tabel order berdasarkan ID produk. Pertama-tama kita harus membuat delimiter dulu, karena delimiter itu sebagai yang menyatakan jika kode kita terdiri dari banyak query dalamnya dan tidak berhenti ketika satu query saja setelah dijalankan. Jadi, agar MySQL itu tidak langsung mengeksekusi semikolon di dalam suatu fungsi kita. Lalu delimiter, kita akan create function yang bernama total jumlah order produk dengan parameternya adalah ID produk berupa tipe datanya integer. Kita akan membuat suatu fungsi bernama total jumlah order produk dengan parameter tunggal bertipe integer. Jadi fungsi ini akan dipanggil dalam stored prosedur kita nanti. Lalu di bawah create function ini dia akan returns int. Jadi menyatakan bahwa fungsi ini akan mengambilkan nilai bertipe integer. Lalu dalamnya ada data minis
yang menyatakan kalau fungsi ini adalah akan selalu mengembalikan hasil yang sama jika inputnya sama. Di dalam MySQL ini penting untuk suatu optimasi. Stored function dan stored procedure itu memiliki sintak yang sama. Jadi setelah kita membuat suatu function atau dengan namanya, kita akan mulai begin, yaitu adalah awal dari kode fungsi kita. Dalam MariaDB kita wajib mendeklar variabel lokal setelah kita menyatakan begin itu dimulai, bukan setelah kita membuat satu query. Jadi declare variabel lokal. Jadi kita di sini mendeklar beberapa variabel lokal. Yang pertama ada i dengan untuk menghitung iterasi dengan nilai defaultnya 0. Lalu jumlah total untuk total akumulasi jumlah produk dengan nilai defaultnya itu 0. Lalu declare JML atau jumlah nanti yang menyimpan nilai jumlah dari setiap baris order. Lalu row count yang digunakan untuk menyimpan jumlah baris order dalam produk tertentu. Setelah itu kita akan select, karena di dalam function select tidak bisa langsung digunakan, maka kita menggunakan select count into, dan kita menyimpannya ke dalam variabel yang sudah kita buat, itu row count from order. Dalam MySQL order, agar order di tabel order kita itu tidak dibaca sebagai query, maka kita perlu menambahkan backtick untuk menyatakan bahwa ini adalah tabel dan bukan query, dan bukan suatu query. Selanjutnya kita akan membuat suatu fungsi count, yang fungsi ini akan mencoba menghitung berapa banyak baris di tabel order untuk produk tertentu. Jadi di baris selanjutnya
kita akan mengambil jumlah order dari baris ke I menggunakan limit 1 dan offset I yang sama seperti sebelumnya. Kita akan mengambil jumlah dan simpan ke dalam variabel lokal yaitu JML dari tabel order yang dimana berdasarkan ID produk yang kita limit menjadi 1 baris. Jadi di sini kita akan menambahkan satu logika dengan percondition if. Jadi jika jumlah itu valid, maka kita akan menambahkannya ke dalam jumlah total. Jadi hanya menyumblahkan jika jumlah itu bernilai lebih dari 0. Lalu kita akan menaikkan penghitung iterasi, jadi set I sama dengan I ditambahkan 1 untuk menaikkan penghitung iterasi. Lalu inilah akhir loop, itu kita perlu mengakhirinya dengan end while. Kita akan mengembalikan hasil akhir dari fungsi dengan return jumlah total. Oke. Function kita udah berakhir ke sana, dan jangan lupa delimiter yang menyatakan bahwasanya function kita sudah selesai. Jadi selanjutnya kita akan membuat suatu function, yaitu adalah jumlah stok rendah yang bertujuan untuk menghitung jumlah produk dengan stok di bawah nilai minimum tertentu, yaitu minimal stok ya. Rama-rama sudah pasti kita delimiter dulu. Delimiter. Create function jumlah produk stok. Jadi kita akan membuat suatu fungsi bernama jumlah produk stok rendah dengan parameter yaitu minimal stok yang bertipe integer. Jadi parameter ini menjadi nilai ambang atau threshold untuk menentukan apakah stok dari sebuah produk itu tergolong rendah berdasarkan jumlah tertentu. Di return instance ini jadi fungsinya akan mengembalikan sebuah nilai bilangan bulat jika jumlah produk yang stoknya rendah. Jadi fungsinya akan mengembalikan sebuah nilai berupa bilangan bulat. Lalu di bawahnya kita akan menulis deterministik, yang berarti menandakan bahwasanya fungsi ini akan selalu menghasilkan nilai yang sama untuk input yang sama. Ini penting untuk optimasi dalam MySQL. Cek suara. Lalu kita begin. Kita untuk menandakan blok kode kita akan dimulai dari sini. Begin. Kita akan mendeklarasi beberapa variabel. Declare
Jadi yang pertama itu i. Kita mendeklar variabel i yang digunakan untuk menghitung iterasi atau loop dengan nilai defaultnya 0, lalu stok untuk menyimpan nilai stok dari produk yang sedang dicek, lalu total untuk menyimpan jumlah produk yang stoknya rendah, lalu baris untuk menyimpan total jumlah produk yang ada sebagai batas iterasi kita. Di bawahnya kita akan select count yang digunakan untuk mengambil jumlah total produk di tabel dan menyimpannya ke dalam variabel baris yang ini digunakan sebagai batas atas dari perulangan while kita nanti. Di bawah select count ini kita akan membuat satu perulangan while. Ini akan melakukan perulangan dari i sama dengan 0 hingga i itu kurang dari jumlah produk. Jadi ini digunakan untuk mengakses setiap baris satu persatu menggunakan offset. Jadi dia akan mengambil nilai stok dari baris ke i pada tabel produk menggunakan limit 1 dan offset i dan menyimpannya ke dalam variabel stok. Lalu di sini bawahnya kita akan membuat suatu percondition menggunakan if untuk pemeriksaan dan penjumlahan kita. Ini fungsi untuk mengecek apakah nilai stok itu nol atau tidak nol, apakah stok itu kurang dari batas minimum. Jika ya, maka tambahkan satu ke total. Jadi jika nilai stok tidak nol dan stok kurang dari batas minimum kita, maka akan ditambahkan ke total kita. Jadi total stok yang memang kurang dari batas minimal. Lalu kita akan set iterasi kita, kita akan menambahkan untuk menuju menghitung iterasi baris berikutnya. Kita end while, akan return
total, mengembalikan jumlah total produk yang stoknya masih di bawah nilai ambang batas dari minimal stok menggunakan return total. Lalu kita end untuk menandakan kode kita sudah berakhir. Dan mengembalikan delimiter kita ke semikolon. Untuk menandakan function kita sudah dibuat dan selesai. Sepertinya. Coba kita cek. Function kita sudah disimpan. Oke, oke sudah. Oke, di sini kita udah menyimpan dua function. Jumlah produk stok rendah dan jumlah total jumlah order produk. Kita saja. Tes suara, tes suara. Oke. Selanjutnya kita akan membuat suatu function yang berjudul produk terjual habis. Jadi yang bertujuan untuk menghitung jumlah produk yang stoknya habis atau nol. Kita mulai dari delimiter. Kita akan create function kita, create function. Create function produk terjual habis tanpa parameter di dalamnya. Jadi kita akan membuat suatu fungsi bernama produk terjual habis tanpa parameter. Jadi fungsi ini nantinya dapat dipanggil untuk memberikan nilai suatu produk dengan stoknya yang nol atau habis. Kita akan returns in. Jadi fungsi ini akan mengembalikan nilai integer, yaitu jumlah produk yang stoknya habis atau stok sama dengan 0. Jadi akan mengembalikan nilai bilangan bulat ke dalamnya. Lalu deterministik, jangan lupa deterministik. Jadi fungsinya akan mengembalikan nilai yang sama untuk kondisi data yang sama. Lalu kita begin, yang menyatakan blok kode kita dimulai dari sini. Dalam MariaDB kita wajib mendeklar variabel kita setelah kita menyatakan begin. Jadi di sini kita mendeklar variabel i yang digunakan untuk menghitung iterasi dengan tipe datanya integer dan nilai defaultnya itu 0. Lalu kita s untuk menyimpan nilai stok produk saat ini, dan habis itu untuk menghitung jumlah produk dengan stok 0,
Dan jumlah itu jumlah total produk di tabel produk. Di bawahnya kita akan membuat suatu select into yang mengambil total jumlah baris di tabel produk yang akan digunakan untuk batas perulangan kita nanti di bawahnya. Jadi select count all into jumlah yang akan disimpan ya, ke dalam variabel jumlah dari tabel produk. Dia akan melakukan perulangan dengan while dari i sama dengan 0 hingga sampai jumlah produk untuk membaca setiap baris satu persatu. Jika kita menggunakan suatu perulangan do while, jadi kita akan mengambil nilai stok dari baris ke i dengan offset i, lalu menyimpannya ke dalam variabel s yang udah kita declare di atas. Select stock into s from product limiter to offset i. Kita akan melakukan suatu perkondisian dengan if. Jadi jika stok S kita tadi sama dengan 0, berarti produk itu habis, maka variabel habis ditambahkan 1. Lalu kita naikkan iterasi kita, yaitu set I sama dengan I ditambah 1. Untuk menambah hitung iterasi agar bisa pindah ke baris selanjutnya. Lalu kita akhiri loop kita, and while. Lalu kita akan mereturn nilai hasilnya itu adalah return habis. Habis. And itu digunakan untuk menutup blok fungsi. Jadi itu kita enter untuk mengembalikan nilai delimiter ke semikolon. Oke, cek apakah sudah tersimpan. Oke, jadi kita sudah membuat suatu function ya, produk terjual habis. Oke, selanjutnya kita akan membuat start function yang terakhir ya. Start function yang keempat sekiranya. Oke. Jadi start function yang keempat itu adalah yang bernama jumlah order dengan subtotal minimal yang digunakan untuk menghitung jumlah order dengan subtotal minimal tertentu dengan menggunakan perulangan di dalamnya nanti. Oke, pertama-tama kita buat delimiter dulu. Create function yang bernama jumlah order
dengan subtotal minimal. Jumlah order dengan subtotal minimal dengan parameternya min subtotal desimal. Jadi kita akan membuat suatu function yang bernama jumlah order dengan subtotal minimal dengan parameternya min subtotal bertipe desimal yang akan menyimpan angka sebanyak 10 digit dan maksimal 2 angka di belakang koma. Jadi parameternya adalah batas minimum subtotal yang ingin dihitung. Kita akan return in yang menyatakan bahwa fungsi ini akan mengembalikan nilai bilangan bulat. Jadi menandakan bahwa fungsi ini selalu menghasilkan hasil yang sama untuk input yang sama. Jadi di sini kita mendeklar variabel yang bernama i untuk menghitung iterasi kita, st untuk menyimpan nilai subtotal dari masing-masing order, dan hasil untuk menghitung total order yang memenuhi syarat, yaitu subtotal. Subtotal itu lebih atau dari sama dengan dari min subtotal, dan jumlah total baris dalam tabel order kita. Select. Jadi kita akan mengambil total jumlah baris pada tabel order dan disimpan dalam variabel yang bernama jumlah. Kita perlu backtick di sini untuk menyatakan bahwa ini adalah suatu tabel dan bukan query dari SQL itu. Di bawahnya kita akan membuat suatu perulangan. Jadi jika while perulangan dari dari yang itu i-nya mulai dari 0 hingga i kurang daripada jumlah untuk mengakses setiap baris satu persatu. Jadi dia akan mengambil, jadi query ini dia akan mengambil nilai subtotal dari baris ke i menggunakan offset, lalu menyimpannya ke dalam variabel st yang sudah kita declare tadi di atas. Itu dengan tipe data desimal dengan maksimal angka 10 digit dan 2 angka di belakang koma. Oke, di bawah ini kita akan membuat satu perkondisian menggunakan if.
Jadi jika ST ini tidak nul dan lebih besar atau sama dengan min subtotal kita, maka hasil akan ditambahkan 1. If ST is not null and ST lebih besar pada min subtotal kita, dan set hasil ditambah 1. Jangan lupa di bawahnya kita menambahkan and if untuk menyelesaikan perkondisian kita. And if lalu kita set perulangan kita tadi i untuk ditambahkan 1 agar dia mengambil baris berikutnya di iterasi selanjutnya. Lalu kita end while, kita keluar dari while loop ini, and lalu kita mereturn nilainya, itu return hasil, mengembalikan hasil akhir yaitu jumlah order yang memiliki subtotal minimal sesuai dengan parameter kita. Return hasil. Kita end code. Dan mengembalikan nilai delimiter. Oke, kita sudah membuat 4 fungsi. Dan kita akan membuat dua prosedur yang nantinya akan memanggil 4 fungsi yang kita udah buat supaya bisa ditampilkan seperti dari jumlah order dengan subtotal minimal, jumlah produk yang habis, dan jumlah produk dengan stok rendah. Oke, kita akan membuat prosedur yang pertama, yaitu prosedur laporan produk yang berfungsi menampilkan ini nanti, yang berfungsi menampilkan laporan kondisi stok produk dengan memanfaatkan dua fungsi yang sudah kita buat sebelumnya. Kita mulai dari dengan delimiter dulu. Delimiter. Create prosedur create prosedur laporan produk tanpa parameter in select Jadi ini akan menampilkan hasil dari fungsi kita, yaitu jumlah produk stok rendah dengan produk dengan stok yang kurang dari 10. Jadi kolom pertama keterangan yang berupa teks, lalu kolom kedua untuk menampilkan hasil fungsi kita. Jadi nanti output yang diharapkan itu misal keterangannya jumlah produk stok rendah, hasil itu adalah berapa jumlah produk dengan stok rendah. Misalnya di toko Ekadia karena stoknya selalu ada jadi 0 itu misalnya.
Jadi bawahnya kita akan select untuk menampilkan hasil dari fungsi kita, yaitu produk terjual habis, yaitu jumlah produk dengan stoknya ya sama dengan 0. Jadi seperti sebelumnya, keterangan adalah untuk memberi label dan hasil adalah angka dari hasil perhitungan kita. Itu produk terjual habis sebagai hasil. Misal jika produknya adalah sama dengan 0 stoknya, maka produk terjual habis akan diberikan totalnya yang berjumlah berapa produk. Kita end untuk menutup blok prosedur, lalu delimiter. Oke, selanjutnya kita akan membuat prosedur yang berjudul prosedur laporan order, yang nanti fungsinya itu adalah penjelasan rinci per baris dari yang bertujuan untuk menghasilkan laporan ringkas terkait jumlah order berdasarkan ID produk dengan subtotal minimal tertentu. Kita mulai dari delimiter dulu. Jadi kita membuat suatu stored prosedur bernama prosedur laporan order yang memiliki dua parameter masukan, yaitu in jadi ID produk itulah ID produk yang ingin dilaporkan total jumlah ordernya, dan min subtotal adalah nilai minimum subtotal untuk filter dari order kita. Jadi in ID produk dengan tipe datanya integer, dan in min subtotal dengan tipe datanya desimal yang menyimpan angka 10 digit dan 2 angka di belakang koma maksimal. Setelah itu kita enter, bikin, select, Jadi di sini kita akan menampilkan dua kolom, yaitu keterangan string hasil concat, yaitu menggabungkan dua string untuk menjelaskan ID produk kita. Lalu hasil dari fungsi total jumlah order produk, yaitu jumlah total unit produk yang dipesan. Select concat, total order produk ID produk,
S keterangan. Misalnya concat jumlah order subtotal Jadi di query ini dia akan menampilkan dua kolom, yaitu keterangan string yang menjelaskan dari batas subtotal dan hasil dari fungsi jumlah order dengan subtotal minimal, sebagai hasil, yaitu berapa banyak order yang subtotalnya sama atau lebih dari nilai tersebut. N selesai delimiter. Jadi kita akan call kedua prosedur ini, call prosedur laporan order, misal jumlah order ya dengan ID-nya 2 dan jumlah order yang subtotalnya lebih dari 10.000. Semoga bisa. Kita call. Oke. Jadi dia akan menampilkan dua kolom ya. Jadi total order dengan produk ID 2 yaitu hasilnya ada 87 dan jumlah order dengan subtotal yang lebih dari 10.000 itu hasilnya ada 60. Kalau misalnya kita ganti, kita lihat dulu ID. Wow, ya, produk 2. Ya, banyak. Misalnya kita ganti dengan produk ID-nya 4. 1000 misalnya. Oke, total order produk dengan ID-nya 4 itu sama, 87 dan jumlah order yang lebih dari 100.000 itu hasilnya ada 57 buah di atas. 57. Ya, ini tabel order. Oke, bagaimana dengan yang pertama? Misalnya kita call prosedur yang pertama. Kita call mungkin prosedur yang pertama yang bernama call prosedur laporan produk mungkin ya. Kita call prosedur laporan produk. Oke, jadi jumlah produk dengan stok rendah itu tidak ada ya. Jadi jumlah produk dengan stok habis itu 1 hasilnya. Dia hanya ada satu produk yang stoknya habis. Oke, ya. Jadi sekian mungkin dari video tugas 2 ini. Jadi stored function itu
function yang bisa disimpan sama seperti stored procedure, dan stored procedure itu bisa memanggil function di dalamnya, dan function itu bisa dipanggil ya, dengan stored procedure. Jadi function ini dia mengembalikan nilainya tunggal yang berfungsi di dalamnya itu untuk suatu perhitungan ya. Jadi perbedaannya dengan stored procedure, jadi di function itu selalu ada return, dan di stored procedure itu kita tidak ada return di sini. Dan select itu bisa langsung digunakan di dalam stored procedure, namun kalau di stored function select itu harus disimpan dulu ke dalam variabel lokal, jadi nggak bisa langsung digunakan. Oke, di sini juga ada built-in function dari SQL seperti count, ada average, ada minimum, dan lain sebagainya. Oke, sekian dari video 2.